Berbicara soal edukasi, pelajar-pelajar di Indonesia mulai dari tingkat SD sampai dengan SMP masih berada di peringkat paling bawah bila dilihat dari jajaran negara-negara di dunia ini. Hal itu dibuktikan dengan tingkat pendidikan di Indonesia yang masih berada pada posisi ke-72 dari 78 negara. Lantas, apa yang menjadi penyebab buruknya kualitas pendidikan di tanah air? Mungkin salah satu jawabannya ialah tingkat pendidikan Indonesia yang masih belum merata di setiap daerahnya. Masih saja banyak siswa-siswi terpelosok yang belum mendapatkan hak pendidikan yang baik dari pemerintah. Padahal, jika ditilik lebih dalam lagi, dimanapun anak-anak itu menimba ilmu, mereka tetaplah bagian dari calon masa depan bangsa. Hal yang patut dipertanyakan lagi ialah mengapa tenaga pendidik di negeri ini tidak tersebar secara merata? Mengapa putra-putri daerah tidak mau mengabdikan diri mereka kepada daerahnya? Padahal, sudah banyak program pendidikan yang diluncurkan oleh pemerintah maupun pihak swasta untuk membantu meningkatkan kecerdasan bangsa. Pertama, persaingan tidak terlalu ketat, di mana jumlah orang yang mendaftar menjadi guru garis depan bisa dibilang tidak terlalu banyak. Nah, jadi peluang untuk lulus akan semakin terbuka lebar, bahkan dalam beberapa kesempatan pendaftaran formasi dari guru garis depan tersebut. Kemudian jumlah kuota pendaftaran yang disediakan belum terpenuhi. Hal tersebut kemungkinan besar yang mendaftar bisa lulus 100%. Kedua, berstatus CPNS. Pada program guru garis depan, peserta yang berhasil lulus seleksi akan berstatus sebagai calon pegawai negeri sipil atau yang disebut dengan CPNS, dan mereka hanya perlu menunggu kegiatan prajabatan agar bisa menjadi seorang PNS. Ketiga, mendapat tunjangan sertifikasi pendidik. Tunjangan sertifikasi ini biasanya berupa gaji pokok PNS. Para guru garis depan langsung mendapat gaji sertifikasi karena mereka sebelumnya telah mengikuti pendidikan PPG dan mendapat sertifikat pendidik dengan gelar GR. Bayangkan berapa total gaji yang bisa mereka terima oleh para guru garis depan tiap bulannya. Keempat, mendapat tunjangan khusus daerah guru GGD, juga diberikan tunjangan khusus daerah. Namun nominalnya tergantung keputusan pemerintah setempat dan berdasarkan informasi yang beredar menyebutkan beberapa daerah bahkan menganggarkan 2 juta bagi guru GGD sebagai tunjangan khusus daerah. Kelima, program khusus pemerintah jadi guru GGD mendapat perhatian khusus atau lebih dari pemerintah, baik dari masalah gaji dan fasilitas yang akan didapatkan di lokasi pengabdian. Keenam, mendapat sebidang tanah di lokasi pengabdian. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa guru GGD akan diberikan sebidang tanah dari pemerintah. Hal ini dimaksud agar guru GGD bisa memanfaatkan lahan tersebut selama berada di lokasi pengabdian. Tanah tersebut bisa digunakan untuk mendirikan rumah, lahan pertanian, dan lain-lain. Keuntungan yang ketujuh adalah dimudahkan dalam melakukan kredit. Pemerintah mengisyaratkan agar guru GGD di daerah pengabdian dimudahkan dalam melakukan kredit, baik itu kredit rumah dan lain-lain. Yang kedelapan, mengajar sekaligus bisa traveling. Nah, satu hal yang bisa kamu lakukan selain mendidik dan mengajar di lokasi pengabdian, kamu juga bisa melakukan traveling. Nah, setelah kita membahas kelebihan program GGD ini, yuk kita simak langsung apa saja sih yang menjadi syarat-syarat untuk mendaftar program ini. Syarat-syarat untuk mendaftar program GGD, yang pertama, calon peserta program guru garis depan hanya dari lulusan LPTK atau Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan. Kemudian harus lulus seleksi. Yang ketiga, mengikuti prakondisi tahapan program GGD atau guru garis depan. Tahapan program GGD, guru garis depan. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mengikuti program GGD ini adalah sebagai berikut. Pertama, Anda harus telah lulus dari LPTK, yaitu Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan. Yang kedua, mengikuti seleksi program SM3T, yaitu Sarjana Mengajar di Daerah 3T, Terdepan, Terluar, dan Tertinggal. Tahapan yang ketiga, memberikan pengabdian selama 1 tahun di daerah 3T atau daerah terdepan, terluar, tertinggal, atau terpencil. Tahapan yang keempat, setelah menyelesaikan tugas pengabdian mengajar di daerah 3T,
maka para peserta program GGD akan mengikuti program PPG atau Pendidikan Profesi Guru selama 1 tahun dengan diasramakan. Ini sama seperti guru lain yang ingin memperoleh sertifikat profesi pendidik atau sertifikasi guru. Tahapan yang kelima, mengikuti UTL dan UTN, ujian tulis LPTK dan ujian tulis nasional, sehingga mendapatkan sertifikat pendidik. Tahapan yang keenam, ikut seleksi CPNS, calon pegawai negeri sipil, formasi khusus untuk SM3T, sarjana mengajar di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal dari Kemdikbud. Tahapan program GGD atau Guru Garis Depan memang panjang dan relatif lama. Inilah salah satu wahana yang disediakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengakomodasi para pahlawan fresh graduate atau sarjana yang baru lulus dari LPTK untuk mengabdi kepada negeri sambil mengambil kesempatan khusus untuk menjadi CPNS guru. Jadi, tunggu apa lagi? Mari menjadi fresh graduate yang bergerak maju dan menjadi seorang pendidik yang mengembangkan dan meningkatkan diri sebagai guru yang profesional.